Nonim dan Tuan Mak pergi. Koji masuk ke dalam dan tanpa diketahui ternyata Ploy melihatnya. Ploy ternyata memotret Nonim dan Tuan Mak yang ada di parkiran tadi. Namun ia melihat bosnya mengintip Nonim dan Tuan Mak dari kejauhan. Di sisi lain, Nonim makan malam dengan Tuan Mak. Tuan Mak bertanya kenapa Nonim tidak makan. Nonim menjawab dia tidak lapar. Tuan Mak bertanya-tanya kenapa Koji begitu tertarik pada Nonim, tapi Nonim mengatakan dia hanya karyawan, tidak lebih. Tuan Mak mengatakan bahwa Nonim berkencan dengan Koji untuk keuntungan pribadi. Nonim mengelak apapun yang dikatakan Tuan Mak sehingga Tuan Mak merasa tergantang untuk mendekati Nonim. Tuan Mak juga tahu Nonim menyukai bosnya. Nonim langsung terdiam. Tuan Mak mengatakan mendekati Nonim sangat sulit, itulah yang membuatnya menarik. Nonim hanya diam-diam saja. Di sisi lain, Koji terus melanjutkan pekerjaannya dan melihat kopi di cangkirnya habis sehingga ia teringat dengan Nonim. Tiba-tiba Asobe datang membawakan secangkir kopi dan bertanya kenapa Koji lembut dan terlalu membebani dirinya. Koji memberitahu dirinya akan pulang setelah ia menyelesaikan pekerjaannya dulu. Namun, Asobe mengatakan atau Koji sedang menunggu seseorang untuk kembali. Koji menatap Asobe dan mengatakan dia akan segera pergi. Asobe mengatakan tadi dia berbicara dengan Nonim. Koji kesal Asobe membicarakan Nonim dan ingin pergi. Asobe mengira mereka benar-benar lagi marahan padahal foto yang diunggah di grup chat terlihat Nonim dan Koji sangat dekat. Koji bingung apa yang dimaksud foto tersebut. Asobe menyodorkan ponselnya dan memperlihatkan foto yang beredar di grup chat. Koji melihatnya dan kaget. Keesokan harinya, Tuan Mak mengirim pesan kepada Nonim mengatakan semalam dia sangat senang. Semua karyawan menatap Nonim dan menggosipinya lagi saat ia hendak menuju mejanya. Kemudian Nonim melihat ponselnya yang berbunyi. Ia terkejut melihat isi grup chat. Ternyata ada orang yang memotretnya dengan Tuan Mak secara diam-diam dan mengiriminya di grup chat. Tiba-tiba Ploy datang dan menatap sinis Nonim, kemudian ia masuk ke ruangan bosnya. Bosnya keluar dan meminta Nonim masuk ke ruangan juga. Di dalam ruangan, Koji membahas tentang foto yang dipotret oleh Ploy secara diam-diam dan menyebarkannya di grup chat. Ploy mengatakan ia melakukan ini karena ia tidak ingin merusak wajah perusahaan dan agar tidak ada yang melakukannya ini lagi. Nonim mengatakan hal ini seharusnya tidak dilakukan karena dia bekerja dengan Tuan Mak dan Ploy pasti puas. Karena mereka berdebat, Koji memutuskan untuk meminta Ploy untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi dan mempersilahkan untuk keluar dari ruangan. Ploy keluar dari ruangan bosnya disusul dengan Nonim, tapi Koji meminta Nonim untuk duduk kembali karena ada yang perlu dibicarakan. Koji memberitahu Nonim untuk jangan terlalu dekat dengan klien meskipun Tuan Mak adalah kliennya dan memintanya untuk memisahkan urusan pribadi dan pekerjaannya. Nonim paham dan memberitahu bahwa dirinya tidak ada hubungan selain pekerjaan dengan Tuan Mak. Setelah mengatakan itu, Nonim keluar dengan kesal. Kemudian Nonim pergi ke parkiran untuk menghirup udara segar karena apa yang barusan terjadi. Nonim merasa sedih karena bosnya terus menganggap Nonim memiliki hubungan dengan Tuan Mak untuk keuntungan dirinya sendiri. Tiba-tiba Tuan Mak datang dan melihat Nonim dengan wajah sedihnya. Nonim berusaha untuk mencegah mengobrol bersama dengan mengatakan jika Tuan Mak ingin membahas pekerjaan, ia sudah mempersiapkan materi untuk dipresentasikan. Tuan Mak merasa bingung karena perkataan Nonim yang terdengar dingin, padahal saat malam itu tidak. Tuan Mak juga merasa heran mengapa Nonim justru bersikap dingin pada kliennya dibanding dengan bosnya. Nonim mengatakan hal ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya. Tuan Mak kemudian hendak memberikan sekalian minuman untuk Nonim. Tapi Nonim menjatuhkannya dan mengatakan jika tidak ingin membahas pekerjaan maka dia akan pergi. Saat akan pergi, Tuan Mak menarik tangan Nonim. Nonim terus mencoba melepaskannya, tapi Tuan Mak justru menariknya dengan keras. Tiba-tiba Koji datang dan meminta untuk melepas tangan Nonim dan tidak bermain-main di kantornya. Tuan Mak mengatakan sekretarisnya tidak main-main tapi sedang membahas pekerjaan. Koji mengatakan jika ingin membahas pekerjaan bisa di ruangannya. Tuan Mak memberitahu Koji bahwa ia tidak tahan melihat sekretaris Koji ini yang sangat manis, lalu pergi. Koji terlihat kesal lalu masuk ke dalam kantor. Saat akan ke dalam kantor, Nonim bertemu Koji. Koji dengan kesal bertanya apakah Nonim harus diam-diam bertemu dengan Tuan Mak. Tapi Nonim mengatakan Tuan Mak yang datang ke Nonim terlebih dahulu dan bagaimana jika Nonim menelpon Koji setiap kali akan bertemu Tuan Mak. Koji menyuruh Nonim berhenti dan memberitahu untuk berhati-hati dengan orang yang seperti Tuan Mak.
Noni mengatakan ia akan berhati-hati seperti ucapan Koji, tapi ia juga tahu orang seperti apa Tuan Mark itu. Lalu Noni pergi. Malamnya, Koji tidak fokus saat bekerja karena kejadian tadi. Hasobe merasa kesal melihat Koji, bosnya sekaligus temannya ini, terlalu memaksakan diri untuk bekerja keras terus-menerus tanpa mempedulikan kesehatannya. Hasobe juga mengatakan tadi dia melihat Noni menangis dan bertanya apa yang Koji lakukan pada Noni. Koji menjawab tidak ada. Hasobe menyeletuk menggoda Koji bahwa ada seseorang yang mungkin saja sedang merasakan cemburu dan tidak berani mengungkapnya. Koji mengatakan jika tidak ada yang sedang cemburu. Hasobe menyuruhnya untuk berbaikan dengan Nonim karena mungkin Nonim sedang menunggu Koji untuk berbaikan. Saat sedang menasehatinya, tiba-tiba Koji jatuh pingsan sehingga Hasobe terkejut dan menghampirinya. Ternyata Koji suhu badannya sangat tinggi. Hasobe merasa khawatir karena Koji yang terlalu memaksakan diri untuk bekerja. Keesokan harinya, Noni berangkat kerja dengan wajah yang lesu sehingga rekan kerjanya bertanya. Noni menjawab hanya sedikit lelah. Rekan kerjanya mengatakan untuk beristirahat supaya tidak sakit seperti bosnya. Noni kaget terkejut mendengar bosnya sedang sakit dan tidak datang bekerja. Tiba-tiba Hasobe datang terburu-buru dan menghampiri Noni. Ia meminta tolong kepada Noni untuk membawakan berkas penting kepada bosnya di tempat tinggalnya karena Hasobe punya urusan mendadak. Tapi Noni menolaknya dan mengatakan ada pekerjaan yang harus dia selesaikan dan dia tidak tahu di mana bosnya tinggal. Rekan-rekan kerjanya menyuruh Noni untuk pergi. Hasobe juga akan mengirimkan lokasi apartemen Koji kepadanya. Rekan kerjanya juga menitipkan dokumen untuk ditandatangani lalu pergi. Hasobe mengatakan kepada Noni untuk merawat Koji karena ia hidup sendiri. Pastinya tidak ada yang memberinya obat dan makan lalu Hasobe pergi. Sebelum pergi ke apartemen, Noni menyempatkan mampir ke apotek membelikan obat untuk Koji. Ia juga mampir ke supermarket untuk membeli sup dan buah-buah untuk Koji. Saat hendak mengambil jeruk, ia menjatuhkannya dan saat memberisi bawaannya, ia melihat berkas surat pengunduran diri miliknya ada di tumpukan berkas penting. Kemudian Noni menuju apartemen Koji dan bertanya lantai dan nomor tempat kepada penjaga di sana. Setelah mengetahuinya, Noni langsung bergegas mencari apartemen Koji. Noni menekan bel apartemen Koji dan tiba-tiba Koji membuka pintu tanpa menggunakan kaos sehingga membuat Noni terkejut. Koji bertanya alasan Noni ke apartemennya. Noni memberitahu dirinya hendak menyerahkan berkas penting yang diberikan Hasobe karena Hasobe ada hal penting yang dilakukan. Koji mengatakan itu hanya alasannya dan dia akan memotong gaji Hasobe. Noni kaget mengatakan jangan dan tangannya tidak sengaja memegang dada Koji. Noni malu dan meminta maaf. Setelah itu Noni dipersilakan masuk. Noni menyiapkan apa yang sudah ia beli tadi. Tapi ia masih tidak berani menatap Koji karena Koji tidak memakai kaosnya. Karena hal itu, ia menjatuhkan buah yang ia beli dan ia segera mengambilnya. Koji bertanya apa yang dibawa Noni. Noni menjawab hanya beberapa obat, bubur, dan beberapa buah. Koji bertanya kenapa Noni seperti menghindarinya. Noni menjawab Koji sedang sakit jadi harus memakai kaos, tapi Koji malah menggoda Noni. Noni merasa gugup karena Koji menggodanya. Kemudian ia segera meminta Koji untuk menandatangani berkas penting yang dia bawa. Koji tersenyum melihat Noni yang gugup dan salah tingkah. Saat sedang menandatangani berkas, Koji melihat surat pengunduran diri milik Noni. Hal ini membuat Noni langsung mengambil suratnya dan mengatakan surat ini seharusnya tidak ada di sana. Noni bertanya apa Koji sudah makan dan minum obat. Koji hanya diam saja. Noni merasa sedih melihat Koji tanpa istirahat terus bekerja tanpa mempedulikan kesehatannya sehingga ia menawarkan untuk membantunya. Koji menolak bantuannya dan mengatakan dia akan meminta Ploy untuk merevisinya. Noni merasa kesal dan mengatakan jika seharusnya Koji mempekerjakan Ploy sebagai sekretarisnya. Saat Noni pergi dengan kekesalannya, Koji mengejarnya dan membuat mereka jatuh bersama. Noni membayangkan hal romantis yang terjadi kepada mereka, tapi lamunannya gagal karena Koji menyuruhnya untuk bangun karena Noni menindihnya. Kemudian Koji bertanya kenapa Noni ingin mengundurkan diri. Noni mengatakan ia kerja sebagai penerjemah, tapi sekarang ia harus melakukan banyak hal. Noni melakukan hal yang tidak dia kuasai dan sering melakukan kesalahan. Seperti saat ia bergabung dengan Ploy dan Tuan Mark, dia merasa dirinya tidak pantas dan ada yang membuatnya tidak nyaman. Koji mengatakan jika karena foto itu, orang-orang akan menggosip dan hilang begitu saja, dan dia mempekerjakan Noni sebagai sekretarisnya
karena Koji melihat Nonim memiliki keterampilan dan sikap yang lebih baik daripada yang lain, dan Nonim benar-benar hebat dalam pekerjaannya. Dengar itu membuat Nonim merasa malu dan gugup dan menyeka hidungnya. Koji bertanya alasan Nonim selalu menyeka hidungnya, apakah ada bau yang berasal dari Koji. Nonim memberitahu ini kebiasaannya saat merasa gugup. Koji tersenyum dan mengatakan Nonim terlihat manis saat gugup. Nonim jadi malu. Setelah membicarakannya, Koji meminta Nonim untuk tetap menjadi sekretarisnya dan bekerja untuknya. Nonim menjawab iya. Nonim memberitahu ada hal lain lagi. Koji mengatakan tentang Tuan Mark dan Nonim. Saat itu dia hanya marah. Koji hanya tidak suka Nonim bersama pria lain. Nonim hanya diam saja. Kemudian Nonim bertanya apa Koji sudah makan dan minum obat. Koji menjawab belum. Nonim kemudian segera memanaskan sup yang sudah ia bawa untuk Koji. Koji merasa terharu memakan sup jagung yang ia kira buatan Nonim. Karena dulu saat kecil ibunya selalu membuatkannya sup jagung, tapi sekarang ia tinggal sendiri dan sudah lama tidak makan sup ini. Koji juga menceritakan tentang ibunya yang menikah saat umur 15 tahun sehingga ibunya sangat repot saat mengurusnya dulu. Koji meminta Nonim untuk membuatkannya sup jagung jika ia menginginkannya. Nonim tidak bisa mengatakan sup jagung ini ia beli di supermarket, jadi dia mengiyakan permintaan Koji. Koji meminta Nonim untuk menyuapi sup tersebut, tapi sup itu terlalu panas. Saat Nonim sedang meniup sup itu, Koji justru mencium pipinya dan membuat dirinya terkejut. Tiba-tiba bel apartemen Koji berbunyi, sehingga Nonim langsung menuju pintu untuk membukanya. Rena datang, dia menatap Nonim dan mengatakan bukankah ini kamar Koji. Kemudian Rena langsung memeluk Koji. Nonim terkejut melihat itu. Koji bertanya kenapa Rena datang mendadak. Rena mengatakan apa tidak boleh dia merindukan Koji. Rena mengajak ke rumah sakit, tapi Koji mengatakan Nonim sudah membelikannya obat dan memperkenalkan Nonim sebagai sekretarisnya yang membantunya. Dan ini Nona Rena Matsuda, direktur eksekutif perusahaan induk. Nonim menyapa Rena, namun Rena justru mengabaikannya dan pergi menyiapkan sesuatu. Rena meminta Koji untuk melepas bajunya karena ia akan mengelap handuk hangat ke badannya karena ia selalu melakukan itu setiap Koji sakit. Tapi Koji menolaknya. Rena memaksanya. Rena mengelap badan Koji. Nonim yang melihat itu semua merasa sangat canggung dan bingung harus melakukan apa. Koji bertanya apa alasan Rena berada di Thailand. Rena mengatakan ia mendengar bahwa Tuan Mark tidak menyukai brand ambassador dan ia datang untuk mengurusnya. Rena menelpon asistennya dan mengatakan bahwa dirinya akan tinggal di apartemen Koji seperti biasanya dan tidak menyewa hotel. Koji bertanya kenapa dia tidak menyewa hotel. Rena mengatakan dia sangat merindukan Koji dan ada banyak hal yang ingin dia bicarakan dengan Koji di ranjang. Nonim terkejut mendengar itu. Akhirnya Nonim memutuskan untuk izin pulang. Koji ingin mengantar Nonim, tapi Nonim menolaknya dan mengatakan dia bisa pulang sendiri. Nonim pun keluar. Keesokan harinya, Rena memimpin rapat di perusahaan dan memperkenalkan diri pada karyawan baru. Dia di sini untuk mengaudit perusahaan setiap tahun. Setelah rapat selesai, Rena memberikan bingkisan untuk orang-orang penting di perusahaan. Rena juga memutuskan untuk makan siang bersama mereka. Rena langsung menggandeng Koji untuk ikut bersamanya. Nonim merasa canggung melihat mereka. Nonim yang sedang membuat kopi didatangi oleh Koji dan bertanya apakah Nonim akan tetap menjadi sekretarisnya. Nonim mengiyakannya. Koji meminta bantuan Nonim untuk menyiapkan meja yang akan digunakan Rena. Namun Rena datang dan menolaknya karena ia sudah meminta tolong yang lain dan akan menggunakan ruangan yang sama dengan Koji seperti biasanya. Rena juga meminta Nonim membuatkan secangkir kopi untuknya. Akan tetapi Rena memanggil Nonim dengan sebutan Nezomi seperti yang digunakan Koji sehingga membuatnya terkejut. Kemudian Nonim membuatkan kopi untuk Rena. Rekan kerjanya datang dan menggosipi Rena yang baru saja kembali. Dia masih cantik seperti model. Nonim pun bertanya siapa sebenarnya Rena. Semua terkejut karena Nonim tidak tahu jika Rena adalah orang yang sangat penting di sini. Dia adalah direktur eksekutif dari perusahaan Koji di Jepang. Mereka terus memuji kecantikan dan kekayaan Rena serta merasa iri dengannya. Setelah selesai membuat kopi, Nonim hendak membawakan kopi milik Rena ke ruangan bosnya. Saat masuk ke ruangan bosnya, Nonim sangat terkejut dan tidak menyangka melihat Rena sedang berciuman dengan bosnya.
dan bersambung. Wah wah wah, bagaimana perasaan Nonim ya? Jangan lewatkan episode selanjutnya ya. Bye bye.